Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar e-government yang berisi tentang definisi, tujuan, manfaat, tantangan, serta contoh implementasi e-government guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah e-government dengan dosen pengampu Bapak Agung Dewi Wahyudi MKom yang disusun oleh Adinda Seva Semena, Andi Puput Ardiliani, dan TS Oktavania Panjaitan. E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital yang memungkinkan semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, restribusi, dan lainnya dikendalikan dalam satu sistem. E-government merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, memperbaiki proses administrasi, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga. Ini termaksud penggunaan internet, aplikasi mobile, sistem basis data, dan teknologi lainnya untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Perkembangan e-government di suatu negara menurut Lin dan Lee dalam wahid dapat ditinjau dari beberapa tahap revolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk web yang menyediakan informasi dasar dan relevan bagi publik tahun 2008 halaman 39. Istilah e-government seperti juga e-bisnis yang lain memiliki resiko untuk dieksploitasi secara berlebihan sehingga membuatnya menjadi rancu. Tujuan utama dari implementasi e-government adalah yang pertama itu menciptakan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat mengurangi ketidaknyamanan publik, mempercepat proses administrasi, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang kedua itu meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan warga untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah kapanpun dan dimanapun melalui internet. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses administratif dengan otomatisasi dan digitalisasi. Yang keempat itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membuat informasi pemerintah lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintah. Yang kelima itu ada meningkatkan partisipasi publik, memberikan platform untuk partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Manfaat e-government antara lain dari manfaat implementasi e-government antara lain yaitu pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pemerintahan. Yang kedua, mempercepat proses pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintahan. Yang keempat itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan. Yang keempat, memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kelima itu adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan e-government. Tantangan dalam implementasi e-government antara lain yang pertama adalah keterbatasan akses infrastruktur TIK, di mana tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai ke internet atau teknologi yang diperlukan. Yang kedua, kesenjangan digital. Adanya resiko bahwa beberapa kelompok masyarakat seperti mereka yang kurang keterampilan dalam teknologi dapat tertinggal dalam penggunaan layanan e-government. Yang ketiga, kekhawatiran akan privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menyimpan data pribadi yang memunculkan kekhawatiran akan privasi dan keamanan data.
Yang keempat yaitu perubahan budaya organisasi. Diperlukan perubahan budaya di dalam pemerintahan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Jadi penerapan e-government membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh implementasi e-government yang berhasil. Contoh implementasi e-government yang berhasil adalah pada Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau P21 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. P21 ini menggunakan sistem e-government untuk mengolah informasi publik, menerima pengaduan masyarakat, dan memberikan pelayanan elektronik atau e-service seperti menurut Bangko Formulir dan One Service Platform Singapura yang memiliki platform bernama One Service yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan keluhan atau masalah pelayanan publik secara online. Platform ini mengintegrasikan sebagai layanan pemerintah sehingga memudahkan warga dalam mengakses informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.